Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kita mata kuliah dasar akuntansi pada pertemuan 3 dan 4. Gimana kabarnya rekan semuanya, teman-teman semuanya, bapak-bapak, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita pertemuan 3 dan 4 ini kita membahas tentang pembagian rekening. Yaitu pembahasan kita pembagian rekening, sifat rekening dan bentuk jurnal. Nah, pada pertemuan 3 dan 4 ini 3 poin ini yang kita akan bahas. Pembagian rekening, sifat rekening dan bentuk jurnal. Jadi, Bapak berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pada perkuliahan khususnya mata kuliah dasar akuntansi, Bapak membuat video pembelajaran. Kenapa Bapak tidak membuat pertemuan kita via Zoom? Karena Bapak menimbang dan mengingat keadaan mahasiswa dan mahasiswi sekaliannya. Jadi kalau seandainya kita Zoom itu harus membutuhkan jaringan yang stabil, paket kuota yang banyak tentunya kan. Jadi Bapak menginisiatif melakukan video pembelajaran. Jadi pertemuan selanjutnya pertemuan 5, 6, 7 dan UTS, sebelum UTS itu Bapak membuat video pembelajaran supaya teman-teman bisa pahami, bisa diputar kembali videonya di mana yang tidak paham. Langsung saja pada pertemuan kita ini kita masuk pada pembagian rekening. Nah, pembagian rekening yaitu dengan aktiva dan aktiva lancar, aktiva tetap. Dalam akuntansi, pencatatan dilakukan dengan menggunakan rekening akun atau perkiraan. Perkiraan rekening akun adalah formula khusus yang digunakan untuk mencatat dan mengeluarkan transaksi sejenis. Jadi pembagian rekening itu ada aktiva. Di aktiva ini ada aktiva lancar, aktiva tetap. Di aktiva lancar itu yang termasuk aktiva lancar itu ada kas, bank, piutang usaha, bayar di muka, persiapan barang dagang. Dan sedangkan di aktiva tetap itu ada harga perolehan dan akumulasi depresiasi. Pada pembagian rekening aktiva lancar itu ada kas, bank, hutang usaha, bayar di muka, persediaan barang dagang. Jadi aktiva lancar itu kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan uang tunai dalam jangka pendek 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Itu dengan dimaksud dengan aktiva lancar. Pembagiannya bisa dilihat teman-teman pada slide ini, ada kas, bank, hutang, bayar di muka dan persediaan barang dagang. Selanjutnya pembagian rekening itu ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu kebalikan dari aktiva lancar. Jadi aktiva tetap itu kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lama. Jadi aktiva lancar kan kurang dari 1 tahun. Ini dalam jangka waktu lama untuk operasi perusahaan. Itu pada aktiva tetap itu ada 2, harga perolehan dan akumulasi depresiasi. Harga perolehan itu yaitu semua pengeluaran untuk membeli atau mendapatkan aktiva. Misalnya harga perolehan gedung, yaitu di seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli gedung, termasuk biaya administrasi, pajak dan lain-lain, itu dimaksud dengan harga perolehan. Terus masuk akumulasi depresiasi. Apa itu akumulasi depresiasi? Jumlah penyusutan nilai aktiva karena digunakan untuk operasi perusahaan. Misalnya akumulasi depresiasi gedung, nilai gedung akan berkurang setiap bulannya karena gedung digunakan dan kondisi fisiknya menurun sehingga nilai aktiva yang menjadi menurun. Itu dimaksud dengan akumulasi depresiasi. Selanjutnya pembagian rekening itu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Di kewajiban lancar itu ada hutang dagang, hutang gaji, pendapatan diterima di muka dan hutang PPN. Di kewajiban juga ada jangka panjang, yaitu hutang bank, kredit dan investasi. Nah, inilah penjelasan dari kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau hutang yang pembayaran dilakukan dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini. Dan selanjutnya itu kewajiban jangka panjang, otomatis panjang kan, dalam jangka waktu yang sangat panjang, lebih dari 1 tahun. Nah, di kewajiban lancar ini adalah hutang dagang, hutang gaji, pendapatan terima di muka dan hutang PPN. Kewajiban jangka panjang itu ada hutang bank, hutang kredit, investasi. Hutang bank karena dia bisa dibayarkan. Hutang bank ini hutang yang terjadi karena perusahaan meminjam uang kepada bank. Itu dibayar dengan jangka yang panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun hingga 15 tahun atau lebih. Selanjutnya pembagian rekening itu ada modal dan pendapatan, yaitu kewajiban yang timbul pada pemilik perusahaan atau penanam modal atau uang atas uang atau barang yang disetor di perusahaan. Ada modal sendiri dan modal PIP.
Itu yang selanjutnya pembagian ada pendapatan. Selanjutnya ada biaya penjualan, pembelian, resiko penjualan, resiko pembelian. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembagian rekening. Kita masuk lagi dalam bentuk jurnal. Nah, di pertemuan ini adalah intinya kita membahas tentang bentuk jurnal. Kemarin Bapak sudah bilang dan sudah Bapak memberitahu bahwasanya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas jurnal, maka teman-teman harus siapkan alat tulisnya, kalkulator. Kalkulatornya mungkin bisa diakali dengan bawa handphone masing-masing. Jadi kalau alat tulisnya Bapak sarankan kemarin membawa pensil, karena di pembahasan jurnal ini kita melakukan pencatatan dan hitungan. Jadi apabila salah di awal, apabila tidak balance totalnya, debit sama kredit tidak balance, itu akan diulangi dari awal lagi perhitungan dan penjumlahannya. Nah, apa sih dengan itu jurnal? Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan jurnal. Nah, khusus jurnal akuntansi ini adalah dalam ilmu akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, di mana transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi dan waktu transaksi berjalan. Kita masuk dalam bentuk jurnal itu dengan jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal akuntansi yang berisi semua transaksi keuangan. Pencatatan jurnal umum dilakukan dalam periode tertentu. Tertentu maksudnya bisa harian dan bulanan. Nah, sebelum kita masuk kepada jurnal umum, teman-teman harus mengerti dulu dengan nama-nama akun di sini. Ada nama aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Transaksinya, aset itu bertambah di debit, bukannya di kredit. Saldo awalnya di debit. Begitu yang utang, modal, pendapatan dan beban bisa teman-teman lihat pada slide ini. Selanjutnya kita melakukan tadi tentang penjelasan dengan jurnal umum. Selanjutnya kita masuk tentang tahapan membuat jurnal umum. Tahapannya itu yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan 2. Nah, aset sama dengan utang dan modal. Jadi Bapak yakin bahwasanya teman-teman sudah paham dengan persamaan akuntansi ini. Selanjutnya kumpulkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini dikumpulkan berbentuk nota, faktur dan lain-lainnya. Yang ketiga tahapannya yaitu analisa transaksi. Nah, ini intinya pada pembuatan jurnal umum. Kita harus bisa menganalisa. Oh, seandainya gini, Tuan A menyetor uangnya ke perusahaan sebanyak 50 juta sebagai modal. Jadi modal bertambah, kas juga bertambah sebanyak yang disetornya. Itu salah satu contohnya transaksi. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada studi kasus nantinya. Yang keempat tahapannya adalah pencatatan jurnal umum. Inilah contoh tabelnya. Sebelum kita membuat tabel itu ada nama PT yang paling atas, terus jurnal umumnya, terus periodenya. Contohnya periodenya Januari 2018 atau Januari 2021. Nah, inilah bentuk tabelnya. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Jadi debit ini adalah jumlah nominal yang kita tulis nanti. Untuk memperjelas dan supaya teman-teman paham dan mengerti, kita masuk pada studi kasus. Ini studi kasusnya. Pak Tono memiliki suatu perusahaan yang diberi nama Karya Abadi. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan September sebagai berikut. Pada tanggal 20 September, Pak Tono menginvestasi uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal. Nah, udah bisa teman-teman bayangkan dan analisa terjadi transaksinya seperti apa. Modal bertambah, kas bertambah, di debit dan kredit. Silakan dianalisa dan dianalisa transaksinya. Pada tanggal 24 September 2019, Tuan Tono membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing 12 juta dan 8 juta. Dan transaksi ketiganya pada tanggal 25 September membayar gaji karyawan dan sewa gedung sebanyak 10 juta. Nah, inilah bentuk studi kasus dan transaksi yang dilakukan oleh Tuan Tono. Gimana penyelesaiannya? Apa yang harus kita lakukan? Tahapan apa yang kita harus lakukan? Ini kita masuk pada tahapan analisa identifikasi transaksi. Nah, pada tanggal 20 September 2019, Tuan Tono menginvestasi uangnya sebanyak 50 juta. Jadi analisanya, 1. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas 50 juta itu pada kolom debit, dan modal bertambah 50 juta pada kolom kredit. Nah, jadi sampai di sini teman-teman paham duluan analisa seperti apa dan ditulis seperti apa di analisa transaksinya. Saya teman-teman udah paham tentang analisa transaksi ini, jadi teman gampang nanti memindahkan ke tabel bentuk dalam jurnal umumnya, laporan jurnal umumnya.
kuncinya di analisa transaksi dulu. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2019, Tuan Tono membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 12 juta dan 8 juta. Nah, pada analisa transaksinya, aset perusahaan berupa peralatan dan perlengkapan bertambah, itu pada debit sebanyak 12 juta dan 8 juta, dan harta perusahaan berupa kas berkurang pada kolom kredit itu 20 juta. Jadi kita melakukan pembelian, otomatis kas kita berkurang, dan apa yang kita beli itu otomatis bertambah, contoh peralatan dan perlengkapan. Pada poin ketiga, pada tanggal 25 September, Pak Tono membayar gaji karyawan dan sewa gedung masing-masing 10 juta. Jadi membayar gaji karyawan 10 juta, sewa gedung, cash maksudnya ya, bukan di muka, cash 10 juta juga. Jadi beban gaji bertambah 10 juta dan sewa gedung, beban sewa gedung pun bertambah pada kolom debit itu sebanyak 8 juta. Perusahaan dan aset perusahaan berupa kas berkurang otomatis 10 juta. Nah, inilah bentuk laporan jurnal umumnya. Bisa kita lihat tadi transaksinya 20 September Pak Tono menyetor uang sebanyak 50 juta. Jadi modal bertambah 50 juta, kas juga bertambah 50 juta. Dan pada tanggal 24 September Pak Tono ini membeli perlengkapan dan perlengkapan kantor. Itu peralatan 12 juta, perlengkapan 8 juta. Jadi bertambah di kolom debit 12 juta, peralatan bertambah 8 juta dan kas berkurang itu sebanyak perlengkapan dan perlengkapan itu 20 juta. Pada tanggal 25 September 2019, Pak Tono ini membayar gaji karyawan sebanyak 10 juta dan sewa gedung 10 juta. Itu otomatis beban gaji karyawan dan beban sewa gedung bertambah di debit, dan karena pembayaran ini maka kas perusahaan berkurang sebanyak 20 juta. Kita totalkan debit dan kreditnya itu totalnya 90 juta di debit, 90 juta di kredit. Jadi balance jadinya. Jadi bentuk laporan jurnal umum kita udah pas dan bisa dipertanggungjawabkan karena balance. Kalau seandainya ada tidak balance, berarti ada salah satu perhitungan yang salah. Inilah bentuk contoh gambaran umumnya studi kasus tentang jurnal umum. Nah, kita masuk pada pembahasan kita selanjutnya. Pembahasan kita pertemuan selanjutnya itu kita membahas tentang jurnal khusus, jurnal penyelesaian, jurnal penuntut, dan jurnal pembalik. Jadi pada pertemuan minggu depan kita membahas ini, khusus memulai pembuatan jurnal khusus, tahapannya apa saja, dan kita langsung masuk ke studi kasus nantinya. Nah, ini ada tugas mandiri bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas mandiri ini. Ini ada transaksinya 7 transaksi pada tanggal 5 Januari sampai 26 Januari. Jadi teman-teman buat serapi mungkin. Pertama tadi tahapannya itu persamaan akuntansi udah paham, bukti-buktinya udah paham, terus selanjutnya melakukan analisa transaksi. Jadi teman-teman silakan buat analisa transaksi pada transaksi 1 sampai 7 supaya teman-teman nanti lebih mudah dan lebih gampang memindahkannya ke dalam bentuk tabel dan bentuk laporan jurnal umum. Nah, tugas ini untuk mengerti pertemuan kita kelima. Jadi teman-teman yang tidak membuat tugas ini, otomatis pada pertemuan kelima nantinya itu kosong absennya. Formatnya nick _ nama. Jadi tugas ini dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Jadi ketua kelas nanti yang mengirim ke bapak dalam bentuk folder. Bapak minta kerjasamanya ketua kelas kirim sama bapak, yaitu dengan format prodinya S1 Bisnis Digital, mata kuliahnya dasar akuntansi, terus tugas mandiri. Kirim ke bapak dalam bentuk tabel. Di dalam tabel itu ada tugas teman-temannya yang lain. Jadi bapak minta ketua kelasnya mohon dibantu, mohon dikoordinasi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sampai di sini perkuliahan kita pertemuan 3 dan 4-nya tentang bentuk jurnal. Itu kita masuk aktifat tadi, kewajiban. Nah, jadi teman-teman kalau tidak ada yang paham silakan diulang kembali pemutaran videonya. Jadi kalau tidak ada yang kurang paham dengan penjelasannya, bisa diskusi kita pada WhatsApp group. Jadi tadi Bapak udah minta tolong sama ketua kelasnya untuk membuat WhatsApp grupnya. Baik teman-teman, sampai di sini perkuliahan kita. Bapak minta maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya. Bapak mohon maaf pada Tuhan, pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.